Kita mulai aja acaranya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ah, wabarakatuh. ini saya perkenalkan, sama saya Rian Irawan Haryadi. Saya seorang programmer dan juga founder dari ahlicoding.com. Kita mengadakan pertemuan ini secara webinar setiap hari Minggu ya. Ini kan jam 5 sore. Nah, tapi banyak masukan bahwa banyak yang tidak bisa jam 5 sore. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan selenggarakan jam 8 malam. Ada hari Minggu juga. Nah, adapun materi webinar yang akan kita bawakan ini lebih berkaitan dengan dunia IT ya. Jadi sebenarnya kita ini ngobrol-ngobrol aja lah, ngobrol-ngobrol santai gitu ya di sini. Yang berkumpul di sini pada orang IT yang di dunia digital. Jadi siapa yang mau ikut aja, dan rekaman ini pun saya rekam pembicaraan ini pun saya rekam. Jadi saya masukin ke dalam OBS, nanti bisa dilihat, saya upload juga ke dalam channel YouTube saya. Jadi oke, pada hari ini tanggal 12 Desember 2021 kita akan membawakan materi mengenai work from anywhere ya. Jadi ini adalah suatu fenomena bagaimana orang sekarang bekerja dari mana saja ya. Jadi bukan hanya di kantor, tapi dari manapun. Jadi ini adalah suatu tren yang kemungkinan besar justru akan menjadi tren di masa depan nantinya gitu. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bawain aja share screen dari ini. Jadi kalau teman-teman mau langsung ngomong silakan aja ya. Sebelumnya saya perkenalkan, ini Mas Hakim, Mas Hanif. Ini Mas Hanif. Mas Hanif ini adalah karyawan yang kerja di kantor pusat Jakarta ya. Nah, Mas Hakim ini adalah salah satu programmer ahli coding yang saya percayain. Dia sangat ahli dalam Laravel, pemrograman Laravel, dan juga PHP, dan juga kemudian JavaScript. Jadi Mas Hanif bisa belajar dari Mas Hakim sini ya. Kalau misalnya juga ke Malang, Abdul Hakim ini tinggal di Malang. Jadi inilah kehebatan bekerja secara freelancer online, digital online, yaitu kita tidak perlu bertemu. Bahkan saya beberapa kali ketemu sama pekerjaan yang dimana mereka bahkan tidak pernah ketemu, kayak misalnya Priceindo gitu ya. Saya belum pernah ketemu sama orang Priceindo sama sekali, ketemu fisik. Jadi semua itu via online. Nah, tapi itulah hebatnya di dalam dunia global outsourcing ini. Nah, baik, sebelum kita mulai, saya akan membawakan dulu sebuah presentasi jadi tentang promo dari ahli coding itu sendiri ya. Ini dinamakan, nah, ini bawain promonya ahli coding sebentar. Ahli coding itu sendiri adalah sebuah lembaga kursus ya. Lembaga kursus yang memfokuskan pada dunia digital ya. Jadi kita edukasi talent digital Nusantara. Nah, kita membawa kualitas internasional di sini. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan itu ya berkaitan tentang IT ya. Sebuah kursus digital, sistemnya kita ini mentoring. Jadi bukan hanya sekedar online course, bukan hanya sekedar tutorial online, tapi juga mentoring di sini. Nah, terus pengajarannya kita ada tingkatan yang berkualitas, tingkatan dan kompeten mengikuti standar profesi internasional. Kita ini yang diajarkan itu ada 4 aliran. Ada aliran pemrograman, aliran kantor digital, aliran bisnis digital, dan aliran bahasa. Jadi kursus ini ngajarin 4 bagian utama, 4 aliran ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian sistem materi kita itu bersifat semi privat. Jadi kalau ada mentor yang dia mengajar, dia dibatasin satu mentor itu buat 12 orang dalam satu kelas. Jadi nggak boleh lebih. Supaya apa? Supaya bisa lebih fokus dalam membimbing. Nah, kenaikan tingkat itu berbasis kompetensi dalam bentuk 4 macam. Ada soal esai, pilihan ganda, wawancara, dan pengerjaan proyek. Ya, ini karena kita berhubungan dengan IT, jadi kita harus bisa mengerjakan proyek ya. Nah, kemudian ini levelnya. Level tingkatan tuh apa sih? Kalau di ahli coding khusus ini, kita level tingkatan itu berdasarkan sabuk ya.
Jadi kalau untuk satu tingkatan kita naik tingkatan itu ganti sabuk. Nah, jadi kita sama kayak karate. Kalau tingkatan pemula kita pakai sabuk putih, kemudian kuning, oranye, hijau. Nah, ini tingkat pemula. Dia bisa dibilang lulus kalau sudah mendapatkan sabuk hijau. Nah, kemudian yang kedua ada tingkatan praktisi. Ini praktisi ini lebih ahli lagi dan materi pengajarannya pun sudah mulai pakai bahasa Inggris ya sejak sabuk ungu. Tingkatan praktisi itu mulai dari sabuk biru, sabuk ungu, sabuk coklat, dan sabuk merah. Nah, saya sendiri dan Mas Hakim, Mas Hanif itu adalah sabuk merah di sini. Kita aliran pemrograman. Jadi saya belum sabuk hitam, walaupun saya sendiri yang bikin ahli coding ini, tapi saya belum jadi sabuk hitam. Insya Allah sebentar lagi. Nah, tingkatan ahli itu ada tingkatan mentor yaitu sabuk hitam, tingkatan dan ya setelah sabuk hitam, kemudian itu guru dan itu kemudian tingkatan guru konsulen dan yang terakhir guru utama ya. Saya jadi memang guru utama tapi saya masih sabuk merah, ini pengecualian karena kita harus fair karena kita juga harus mengejar tingkatan ke sana. Begitu. Nah, kemudian standar kelulusan sabuk hijau, kalau Anda sabuk hijau itu targetnya sudah bisa bekerja secara online sebagai talent digital, freelance maupun tetap. Nah, kalau sebagai programmer, Anda harus bisa menjadi junior programmer. Nah, yang kedua, Anda memiliki kemampuan manajerial dan kolaborasi digital untuk aliran digital office. Dan yang ketiga, memiliki literasi digital yang mumpuni dan memiliki teknik penguasaan bahasa Inggris secara aktif. Jadi memang di sini kita mengajarkan bahasa Inggris ya. Kemudian yang sabuk merah itu Anda sudah bisa menjadi pekerja taraf internasional. Anda sudah bisa menguasai bahasa Inggris secara aktif dan bisa menjalin relasi dengan klien-klien di negara maju. Jadi jangan heran kalau Anda nanti bekerja untuk orang Eropa, untuk orang Amerika, begitu lulus dari sini Anda sudah harus bisa. Terus yang ketiga, menguasai teknik dan sistem bisnis digital untuk aliran bisnis digital. Dan 4 ya, yang terutama bisa memberikan pengajaran kepada junior-junior. Nah, kita pertemuannya itu secara online, seminggu 1 kali di satu kelas, dan itu bisa dipilih hari apa, yang dimana setiap pertemuan itu ada 2 jam, terdiri dari 1 jam materi, 1 jam praktek, tanya jawab. Dan selain itu juga Anda diberikan fasilitas chat asisten yang Anda bisa bertanya sama mentor kapan aja selama masa pembimbingan ya. Nah, kemudian selain dari situ semua ada yang namanya ini kan yang pertama kita dapat fasilitas. Nah, yang kedua jadwal kita juga dinamis. Jadi jadwal kita itu jadwal kita bukan hanya seminggu 1 kali, tapi juga bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, ya, kalau misalnya diperlukan, gitu. Nah, ntar dulu, maaf kelebihan. Nah, terus di sini juga kita free tutorial bahasa Inggris untuk bisnis. Jadi kita selama ikut kuliah pelatihan ini, Anda akan diberikan pelatihan bahasa Inggris juga secara aktif gitu ya. Nah, terus kemudian selain itu lagi kemudian ada referensi lengkap juga tentunya di Ali Coding. Jadi Anda mau cari informasi mengenai kursus ini, mengenai bahan materinya bisa dicari di Ali Coding. Nah, yang kemudian kita jelasin aliran programming. Aliran programming itu apa sih? Aliran yang mengajarkan pemrograman tentunya. Aliran ini membutuhkan ketekunan dan logika bagus. Anda dipersiapkan menjadi talent programmer internasional. Aliran ini paling sulit tapi paling besar juga prospeknya dan bisa merambah ke aliran-aliran lain. Kalau nama-nama besar seperti Bill Gates, Sergey Brin, Elon Musk, Anda harus ingat mereka dulunya programmer. Ya, jadi aliran pemrograman ini saya sendiri sama Mas Hakim adalah dari aliran pemrograman. Nah, yang kedua adalah aliran bisnis digital. Jadi ada satu aliran lagi namanya aliran bisnis digital. Nah, aliran digital office. Aliran ini lebih menekankan pada pelatihan manajemen dan kolaborasi secara digital termasuk pengolahan AI dan big data. Digital office melatih dan mengembangkan skill yang sangat berguna bagi karyawan kantor di level manajer ke atas. Jadi, nah, yang ketiga aliran bisnis digital. Ya, ini dikhususkan untuk bisnis digital
yang ini untuk para entrepreneur. Aliran ini mengembangkan teknik penguasaan bisnis secara digital, termasuk digital marketing, content creator, social media expert, digital procurement, akuntan, e-commerce, CEO, dan lain-lain. Nah, yang keempat, aliran bahasa. Aliran ini mengajarkan skill praktis untuk bahasa asing, dan di mana Inggris tidak dianggap bahasa asing ya, dan diajarkan secara private. Pilihan yang tersedia adalah bahasa Arab, Mandarin, Korea, Jepang, Indonesia untuk orang asing. Nah, itu aja, dan ini saya berikan kunci sukses untuk di profesi digital IT, yaitu ketekunan dan aktif berbahasa Inggris. Oke. Anda harus tekun supaya bisa sukses di bisnis ini, karena kita hanya membantu, selanjutnya adalah sila dari Anda. Dan itu saja, terima kasih, dan kalau misalnya ingin lebih lanjut bisa hubungi nomor yang di sini. Oke. Ini sekarang kemudian kita masuk ke dalam sesi materi. Oh ya, sebelumnya ini saya juga ingin memberitahukan kalau acara ini juga didukung oleh Gobenzo Coffee. Nah, ini lihat Gobenzo Coffee yang diproduksi oleh teman kita dari SMA 3 Bandung, namanya Benny Ferdiansah. Saya sambil nerangin ini sambil minum kopi juga. Silakan kalau ingin memesan, websitenya di www.gobenzo.com. Iya. Ini bukan saya buzzer ya, tapi karena memang saya suka kopi aja. gobenzo.com. Oke, sekarang kita mulai materi utamanya ya. Iya, sebentar kita mulai. Tutup dulu yang lainnya, nggak berguna. Oke, Mas Hakim mendengarkan suara saya? Aman, Mas. Oke, sekarang kita bahas mengenai masalah intinya di sesi webinar ini. Insya Allah kita akan menyelenggarakan setiap hari Minggu malam jam 8 malam. Webinar ini adalah sekaligus juga untuk promosi dari kursus kuliah ahli coding ini ya Mas. Jadi Mas Hakim dan saya adalah mentor Mas Hanif ya. Nanti kalau misalnya di kedepannya kita berdua itu mentor buat aliran pemrograman. Nanti untuk aliran bahasa, aliran bisnis digital ada mentor lainnya. Begitu. Oke. Kita sekarang nih ngobrol-ngobrol aja ya. Silakan. Jadi work from anywhere. Jadi buat teman-teman ya seusia Mas Hanif ya, yang Mas Hanif ini kalau boleh Mas Hakim tak tahu, Mas Hanif ini baru lulus SMA Mas Hakim. Jadi masih muda ini ya. Oh, Allah. Iya. Salam kenal Mas Hanif. Salam kenal Mas. Jadi ini masih bingung. Malangnya Malang di mana tuh Mas? Malangnya mana? Malangnya di ini Mas, di Noyo. Di mana? Di Noyo, di Noyo. Oh, di Noyo. Iya. Masnya mana Masnya? Dulu pernah tinggal di daerah Turen, Kepanjen. Oh, Malang Selatan toh. Iya. Oke, lanjut ya Mas. Nah, Iya. nggak apa-apa sambil ngobrol. Tema hari ini kita webinar namanya work from anywhere. Jadi kerja dari mana aja. Bagaimana? Yaitu disebut dengan digital nomad pelakunya. Kita bahas hari ini bagaimana digital nomad menyingkirkan sistem kerja 95 dan karyawan tetap, ya. Jadi kita bahas, silakan sambil kalau mau nimpalin dan diskusi segala macam dipersilakan. Nah, tapi saya presentasikan gini. Jadi 2015 setelah itu, ini ada laporan dari The Economist Documentary. Jadi ada samaan dua orang sepasang suami istri asal Kanada namanya Samantha dan Justin. Dia itu punya hobi yang unik, berkelana dari satu negara ke negara lain sambil terus mengurus bisnisnya secara online. Jadi mereka bisnis ya, tapi online gitu. Tapi mereka tinggal kadang-kadang di negara ini, di Amerika Selatan, besoknya pindah kemana, besoknya pindah kemana. Jadi kayak backpacker gitu. Duitnya dari mana? Dari kerjaan mereka secara online. Jadi mereka ya kerja juga, pesiar juga gitu kan. Ini yang disebut dengan fenomena digital nomad. Nah, pertanyaannya apakah hanya dari negara maju yang bisa melakukan seperti ini, digital nomad ini? Enggak juga, bro. Nah, ya kan
Jadi ada seorang lagi, The Economist juga meliput seorang yang namanya Joseph Kamal. Dia seorang Kenya, dari negara Kenya ya, bukan negara maju. Dia juga telah menekuni profesinya sebagai freelancer digital talent. Nah, rekannya berada di Eropa dan Amerika ya. Jadi Kenya itu ya bukan negara maju, tapi mereka juga sudah terbuka. Mereka melakukan pekerjaan secara freelancer. Jadi mereka kerja secara online, kliennya di luar negeri, bahkan di Eropa dan Amerika. Nah, ini dari Afrika loh pekerjanya itu. Inilah yang disebut dengan global outsourcing. Nah, jadi ingat nih, di kita nih, Indonesia nih. Jadi ingat, tak lama lagi pekerjaan kantor akan di outsourcing juga nih kita. Ya, nanti orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam akan mengisi lapangan pekerjaan kita di Indonesia ya. Jadi Mas Hanif harus siap-siap nih. Mas Hanif kalau kerja, nanti jangan dikira Mas Hanif cuma sendirian di sini. Maksudnya sendirian tuh orang Indonesia aja. Nanti orang lain juga bisa masuk sini, Mas. Gitu. Bahkan orang India itu mereka bersedia dibayar murah. Orang India lebih murah dari kita. Kebayang Orang kan? India itu model nekat, Mas. Nah, itu dia Mas Hanif tahu. Di mana-mana apapun bidangnya pasti ada orang India di situ. Apalagi IT Bahkan kan? karyawan Google pun itu mayoritas orang dari negara Vrindavan dia. Nah, Yang jadi manajernya, programmernya entah itu. Kenapa kok bisa? Karena modal nekat ya, dan rela dibayar murah hanya untuk jasanya. ya. Tapi semurah-murahnya kalau udah di Amerika pasti nggak murah juga dong dengan gaya bisa pasti udah puluhan ribu dolar mereka digaji kan. Nah, jadi mereka tuh bisa masuk loh Mas Hanif sebentar lagi gitu. Dan sialnya lagi, mereka bahkan nggak ada di sini gitu. Semua pekerjaan tuh dilakukan secara remote di negara masing-masing. Jadi sama kayak Mbak Samantha tadi. Dia tinggal di mana aja tapi kerja secara remote. Yang penting ada koneksi internet gitu. Nah, ini udah mulai ada sekarang ini gitu. Jadi Mas Hanif harus bersiap pekerjaan tuh nanti seperti ini. Ya. Jadi nah, orang India, orang Vietnam ini teman-teman harus tahu, jangan dikira masa depan itu lebih cerah, nggak juga. Tantangan lebih besar. Nah, ini yang disebut dengan global outsourcing. Ya, singkatnya dunia itu memang bergerak menuju sistem global outsourcing yang dimana ya tadi semua kerja online, bahkan lintas cross border, lintas negara dan lintas benua, lintas nasional. Nggak peduli negara mana. Kalau misalnya diterima ya diterima aja, kerja aja. Dan pandemi 19 COVID-19 justru mempercepat hal ini. Ya, kita lihat sendiri sekarang semuanya harus serba online, pakai Zoom, pakai Google Meet seperti ini. Nah, ini tinggal kita bisa nggak ambil kesempatan dari sini ya. Nah, saya memutuskan ahli coding bagaimanapun harus bisa ambil opportunity dari sini gitu kan ya. Nah, inilah yang disebut global outsourcing. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi lanjutan. Bagaimana dengan kerja 9 sampai 5? Ya sebentar lagi nggak ada. Ya karena ya atau berkurang banget. Maaf, ada tamu ya. Sebentar dulu ya. Tamu diterima dulu. Siapa nih tamu? Oke. Selamat sore Mas Beni. Nah, Mas Beni ini kelihatan nggak? Mas Beni ini dia adalah seorang ahli bahasa Mandarin. Oh, dia kawan saya Mas Beni ini. Dia bisa jago bahasa Mandarin dan sekarang bekerja di sebuah perusahaan Chungko, perusahaan China. Oke. Jadi Mas Beni ini saya perkenalkan salah satu punggawa dari ahli coding juga. Ada Mas Hakim yang tinggal di Malang, ya. Halo, selamat kenal Mas Beni. Halo, selamat sore. Sore. Ini Mas Beni saya pernah ketemu fisik. Dia satu lagi Mas Hanif. Dia ini karyawan yang kerja di kantor pusat ahli coding di Jakarta di Cakung. Nah, Mas Hanif ini junior kita semua nih. Dia baru lulus SMA kelas 3. Gitu. Ini kan Mas Beni, ahli bahasa Mandarin, seorang kerja di perusahaan Jungkook. Nah, ini bisa bagus nih wawasan kalau nanti mengenai bisnis dengan orang Cina, kita bisa tanya sama Mas Beni. Siap, Mas.
Kalau Oke. Mas Hakim ini programmer Laravel, programmer PHP, tapi saya bahkan belum pernah ketemu secara fisik dengan Mas Hakim. Tapi inilah yang namanya global outsourcing kan. Kinerja itu Kapan-kapan kita bisa ketemu, Mas. insya Kalau udah di Allah Jogja, saya bakal Sebenarnya. siap. Karena Mas Hakim ini di Malang. Jauh sekali dari sini. Nah, kita lanjutin ya. Nanti kalau mau lihat rekaman ada nih di YouTube saya, di channel YouTube Ali Coding. Oke, kerja 9 sampai 5 sebentar lagi nggak bakalan ada, Mas. Kenapa? Karena digantikan oleh ya tadi sistem freelancer. Ada bukunya dari Timothy Ferris namanya The 4-Hour Work Week. Ya, di situ menekanin bagaimana caranya orang bisa kerja di mana saja, kapan aja secara freelancer, dan itu nggak mesti 8 jam sehari, bisa 4 jam sehari, yang penting efektif, didukung dengan sistem digital. Nah, ini berkebalikan nih dengan orang Cina nih yang bekerja 995, jadi jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan 5 hari kerja ya Mas Beni ya. Jadi libur cuma Sabtu Minggu gitu. Ini kalau di Cina. Jadi kalau di sini kita kerja cuma 4 jam sehari. Nah, terus bagaimana bangsa ini menyingkapi fenomena digital outsourcing? Nah, harus ketahuin kalau yang namanya outsourcing itu, freelancer itu diatur sama Omnibus Law juga. Dia menghapus Omnibus Law itu, yang Undang-Undang Ciptaker itu menghapus pasal 66 UU Ketenagakerjaan yang mengatur antara lain lingkup pekerja alidaya atau outsourcing atau freelancer. Dalam ketentuan tersebut, pekerja alidaya tidak boleh dikerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, itu yang ada di pasal 66. Sekarang udah dicabut, artinya kegiatan pokok produksi sekarang sudah diperbolehkan dilakukan oleh pekerja outsourcing, pekerja freelancer. Jadi kita sebenarnya boleh. Nah, pertanyaannya apakah siap kita menghadapi persaingan dengan orang India, dengan orang Bangladesh, dengan orang Vietnam? Apakah kita bisa melindungi pekerja kita dari serbuan pekerja TKA dengan undang-undang itu? Enggak juga. Ingat, Undang-Undang Cipta Kerja hanya mengatur penggunaan TKA yang bekerja secara fisik di Indonesia. Oke. Fisik maksudnya dalam ketentuan umum bab 1 pasal 1 yang dimaksud dengan tenaga kerja asing disingkatnya TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Artinya fisiknya harus ke Indonesia, oke? Nah, sekarang bagaimana dengan pekerjaan outsourcing? Yang freelancer yang secara digital. Yang orang India, orang Vietnam, mereka kerja di Indonesia, mengerjain segala sesuatu di Indonesia, tapi di remote. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, sekarang saya aja sama Mas Hakim, kita kerja di Jakarta. Nggak pernah ketemu kita sama orangnya, yang kita kerja sama siapa. Tapi kita kerja. Kita dibayar. Ya itu gimana? Berarti kan mereka bisa aja kita diganti sama orang India nanti. Bisa aja diganti sama orang Vietnam. Ya namanya teknologi, online nggak ada batasan. Berarti dengan kata lain apa? Dengan kata lain ada seperti ini. Jika sebuah perusahaan Indonesia, baik perusahaan itu asing maupun dalam negeri, dia memilih pekerja digital dari Cina atau India atau Vietnam ketimbang anak bangsa untuk bekerja secara online, ya pemerintah nggak bisa ngelarang gitu. Ya nggak bisa dong. Ya pertanyaannya kalau udah kayak gitu, ya bangsa kita sendiri gimana? Nah, ini harus disingkapin gitu ya. Jadi sebagian besar masyarakat kita belum bisa memiliki kesadaran gitu. Kita atau masih rendah lah. Jadi orang Indonesia saat ini sebagian besar masyarakatnya itu masih menganggap yang namanya pekerjaan freelance, pekerjaan outsourcing yang kerjanya di rumah, nggak kemana-mana tapi secara online itu masih menganggap rendah. Jadi ini yang saya pengen ngobrolin dari semua mas ini. Jadi kita tuh masih menganggap rendah pekerjaan freelancer digital. Jadi kalau ada calon mertua gitu kan, ada orang ketemu calon mertua, kalau ditanya kerjaan kamu apa, ke kantornya di mana, terus kalau kita jawab kantor saya, wah saya mau pekerja online, freelance saya mah pak. Nah,
itu langsung ditolak. Kasarnya begitulah. Saya nggak tahu ya Mas Hakim menganggapnya gimana ya, tapi ya memang di negara kita begitu. Tapi sementara di negara-negara kayak India, Pakistan, bahkan Bangladesh, mereka udah banyak nekunin. Mereka jadi freelancer dengan klien-klien dari mancanegara, bahkan Eropa Barat sama Amerika. Itu di India, Pakistan, Bangladesh. Nah, sementara ya jujur kita sendiri masih nganggap rendah. Kita tuh masih nganggap pekerjaan yang bagus itu ya kerja di kantor, gitu kan, punya pekerjaan tetap. Nah, tapi ada yang tidak mereka ketahui bahwa terjadi disrupsi di sini. Apa itu disrupsi? Ya, semuanya berubah. Dulu orang ngirim ke amplop coklat, melamar sebagai staff. Kemudian ngirim email, melamar sebagai staff. Sebentar lagi sudah tidak akan ada lagi pekerjaan sebagai staff. Ini yang paling parah. Kenapa staff itu tidak ada? Ya sebenarnya tidak hilang. Tapi pekerjaan ini akan sangat berkurang. Ya, kayak staff umum, admin, teller, OB, kebutuhan mereka semakin berkurang dengan hadirnya teknologi otomasi, kecerdasan buatan, dan big data. Jadi contohnya adalah ya BPA, Business Process Automations. Ya contohnya kita bisa mengirimkan email, mengurus invoice, itu cuma dengan satu klik kan, itu diatur sama bisnis proses semuanya. Dan itu otomatis. Nah, jadi apakah teknologi AI dan otomasi ini benar-benar menghilangkan semua pekerjaan staff? Dia jawabannya ya, nggak juga, tapi teknologi ini mengefisiensikan. Sehingga tadi yang tadinya butuh 5 orang buat ngerjain satu task misalnya ya, nanti dengan ada teknologi ini, ada otomasi, yang dibutuhin cuma 1 atau 2 orang aja. Ya, lalu dan sama efektifnya, sama efisiensinya, bahkan lebih malah. Ya terus kemana 4 orang sisanya? Kalau yang cuma dibutuhin 1 orang ya udah di-cut. Nah itu maksudnya kenapa lapangan pekerjaan semakin berkurang untuk pekerjaan staff. Ya karena dengan bantuan ini, bantuan AI ini, ya namanya staff nggak butuh banyak-banyak, ya cuma 1 orang aja, yang penting efisien kan. Nah seperti itu. Jabatan yang masih bertahan adalah CMS, yaitu level C, MS. C itu CEO, M level manager, dan S spesialis. Ya, spesialis itu macam-macam, tapi yang bisa kolaborasi. Spesialis tuh orang yang punya skill. Contoh seperti kita programmer, saya dan Mas Hakim itu programmer. Mas Benny punya skill, bisa bahasa Mandarin, itu skill. Dan itu berharga, bisa dikonversiin gitu kan. Buktinya sekarang dia direkrut sama perusahaan Chungko, perusahaan Tiongkok. Artinya kemampuan bahasa itu juga skill. Pertanyaannya Mas Hanif punya skill apa? Mas Hanif baru lulus SMA ya, benar nggak Mas? Halo? Mas Hanif? Ya, Om. Ya nggak apa-apa, sambil ngobrol aja. Mas Hanif, skillnya apa sekarang? Saya tanya. Masih belum, karena masih belajar dasar-dasar. That's it. Gak apa-apa Mas Hanif, santai aja belajarnya. Gak apa-apa, santai. Hanya yang ini dipelajari sedikit-sedikit aja, nanti kalau udah terbiasa pasti enak. Nah, itulah, jadi kita sambil ngobrol aja Mas Hanif. Jadi, ya ke depan, ya staf umum bahkan nggak diperlukan gitu, sedikit sekali diperlukan. Jadi, nah, tapi ini saya ada kunci sukses digital nomad ya, yaitu yang pertama skill, yang kedua kolaborasi. Literasi digital adalah kemampuan dan kemampuan bahasa Inggris itu mutlak diperluin. Jadi ada kuncinya cuma 2 inilah. Kita punya skill dan kita bisa kolaborasi, kerjasama sama orang lain. Nah, tapi ingat satu hal, bahwa nanti di masa depan kolaborasi itu bukan secara kita tatap muka kayak gini, kita bukan meeting segala macam, enggak. Kolaborasi itu bahkan bisa harus online. Ya kayak misalnya saya sama Mas Hakim kerja freelance atau kerjaan saya sekarang itu online, saya belum pernah ketemu. Tapi kita harus bisa. Nah, makanya kita harus menguasain juga tools-tools buat kolaborasi. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa situs freelancer dunia kayak Upwork, Fiverr, Turing. Ini ada situs buat bantu kita. Nah, terus yang satu hal yang harus ditekankan nanti, AI nanti akan merajalela di mana-mana. Itu akan mendisrupsi tenaga manusia, menggantikan banyak task pekerjaan manusia. Tapi saran saya di sini adalah kita jangan melawan AI, tapi kita berkolaborasi. Artinya bagaimana?
Artinya kita harus punya skill buat itu, yang memungkinkan kita bisa bekerja sama dengan AI itu sendiri. Ya. Jadi kita nggak bisa ngelawan. Kalau kita ngelawan, kita habis. Inilah teknologi. Nah, kolaborasinya seperti apa? Nah, itulah nanti yang kita pelajarin. Ya, kita pelajari nanti pelan-pelan gimana caranya kolaborasi dengan AI itu sendiri. Oke, nah ini beberapa situs freelancer dunia yang insya Allah di kita dari ahli coding sendiri kita mau bikin satu, yaitu coworkdev.com. Jadi cowork sama-sama dev itu ya pekerjaan developer atau desainer gitu. Nah seperti itu. Dan ini pertanyaan terakhir, bagaimana mau ikut atau tetap diam dan tinggal dan terlindas oleh perubahan zaman? Oke, makasih. Gitu hari ini webinarnya. Gimana Mas Hakim, Mas Hanif? Mas Fani, ada komentar bahas ini? Ini Mas, untuk permasalahan bahasa ini, mungkin kedepannya bahasa Mandarin sih juga perlu kayaknya. Gak cuma bahasa Inggris, karena Mandarin pun juga udah go internasional lah. Ini kebetulan ada Mas Benny, ya mungkin Mas Benny nanti bisa lah setiap minggu ngajarin awal-awal kenalin bahasa Mandarin kayak siapa. Ya enggak? Ya, nggak Ya Mas apa-apa. Benny. Tapi ada uang kopinya, jangan lupa. Gak apa-apa, gak santai-santai Mas. Bagaimana Mas Benny kalau mengenai bahasa Mandarin sekarang emang dia dipakai? Kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi santai lah. Ya kita lihat ya, kita begini nih, di Indonesia nih mohon maaf ya, banyak golongan yang dalam tanda kutip ngebenci Cina gitu. Tapi kita harus realistis juga. Cina itu yang paling maju sekarang perekonomiannya, dan mereka teknologinya paling advance. Ya suatu kebodohan kalau kita justru membusuhi mereka gitu. Kalau saya bilang ya justru kita harus bisa taking opportunity gitu. Dengan cara apa ya? Salah satunya justru belajar bahasa Mandarin kalau saya bilang ya. Seperti itu. Iya. Produk apapun jatuh ke tangan Cina pun bisa ditiru sekarang Mas. Iya. Halo, ya. Maaf nih saya jaringannya agak kacau, jadi suara saya nggak jelas ya. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa Mas Benny. Tapi kalau masalah soal ini, kenapa China bisa maju sekarang ya? Karena mereka bukan perjuangan setahun 2 tahun, tapi ya dari puluhan tahun untuk sedikit untuk mengejar ketertinggalan mereka gitu. Teknologi mereka udah dari hasil teoritis mereka mungkin sudah ada dari beberapa tahun lalu dibanding negara lain, cuman karena ada masalah ekonomi, ada masalah peperangan antar suku internal sehingga menghambat perkembangan mereka dan menjadikan mereka ketertinggalan. Tapi untuk masalah setelah masalah itu mereka ya langsung berjuang mati-matian gitu dalam beberapa 30-an tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka mereka belum merdeka, mereka merdeka setelah Indonesia merdeka, dan itu terpuruk banget. Dalam 30-an tahun mereka mengejar dan ya akhirnya bisa mengungguli yang lain gitu. Dan itu juga terlepas dari kerja keras mereka yang nggak henti-hentinya ini untuk mengejar dan nggak takut lelah gitu. Dan mereka kerja memang sangat efektif. Terbukti saat saya bantu translate project yang saat ini untuk dari perusahaan lokal, dan mereka instalasi mesin dari sana sehingga mereka mendatangkan teknisi dari sana. Dan saya lihat sendiri untuk speed kerja memang saya akui sangat cepat dan efisien. Dan kayak misalnya kalau dibilang istirahat, mereka aja yang istirahat diutamakan, kerja beres dulu baru istirahat gitu sistem mereka. Dan gak setengah-setengah istirahat, tapi ya digas dulu sampai habis, setelah itu baru santai gitu. Berarti lebih ke peribahasa kita di mana bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia mereka selalu ini ya, pakai itu kerja gitu. Ya, saya pernah nonton filmnya Obama, The American Factory. Itu kira-kira menggambarkan
perbedaan kinerja antara orang Amerika dengan orang Cina. Jadi bahkan sama orang Amerika sendiri ya, wah kalah sama orang Cina. Orang Amerika tuh kayak santai-santai gitu kalau dibandingkan sama pekerja Cina ya. Ya apalagi sama Indonesia gitu ya. Nah, kalau di buruh, kita lihat buruh ya, ya mohon maaf ya, buruh antara buruh Indonesia dan buruh Cina. Ya kalau kita jadi, andai kata kita mau usaha ya, cobalah kita misalnya di sebelah kiri buruh Indonesia, sebelah kanan buruh Cina gitu, ditempatin gitu. Terus kita pantau pakai CCTV, kita bisa ngeliat sendiri ya, orang Cina tuh gimana kerjanya, orang Indonesia tuh gimana kerjanya. Nah, itu satu hal gitu ya masalahnya. Yang jadi masalah adalah orang kita lebih suka gimana ya, istilahnya buruk muka cerminnya dibelah gitu, cerminnya dihancurin gitu. Padahal mukanya yang jelek gitu, bukan cerminnya yang jelek, ya kan, bener nggak? Nah seharusnya kita tuh bisa belajar, kita bisa melihat cermin dengan baik, bukannya malah cerminnya dihancurin. Kalau mukanya kita jelek ya muka kita dibenerin gitu. Nah di sini saya menekankan pada teman-teman sekalian bahwa ya kedepannya kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar ya kita harus bisa berpola pikir dengan besar juga. Ya seperti itu Mas Hanif juga Mas Hakim. Mas Hanif juga sebagai anak yang muda harus belajar juga seperti ini. Kita cuma kasih gambaran gitu. Ke depan seperti ini. Ya kan? Kita bahas AI nanti, teknologi AI di depan. Cina udah jauh lebih advance. Ya. Cina itu sudah punya sistem namanya digital sosial kredit. Jadi yang namanya wajah kita itu sudah dikenalin, KTP kita pergi kemana. Mereka punya sekitar 500 juta CCTV di seluruh Cina. Pakai ini kalau nggak salah itu Mas, virtual reality itu. Ya virtual, pakai AI, pakai machine learning. Mereka mengenali wajah, face recognition. Kita kemana aja kelihatan. Kita macam-macam berlakukan kejahatan, kredit kita diturunin. Dan kalau kredit kita diturunin, segala fasilitas hidup dipersulit. Kita nggak boleh pakai kereta, kita nggak bisa ngambil kredit, macam-macam. Oh, implementasi ini kan AI kan berarti kan Ya, udah dimulai di sana ya. Jadi mereka itu ya pakai sistem itu namanya digital sosial kredit sosial secara digital. Gitu. Yang sekarang ini lagi booming itu kalau nggak salah yang dikeluarkan teknologi yang mau digapai Facebook itu, yang metaverse itu, yang udah sempat dibahas sama Pak dosen yang punya channel WPU itu juga keren itu, yang produknya Facebook itu. Nah, metaverse itu apalagi kayak gitu. Jadi nanti yang namanya coupling digital itu bisa dijual. Ya. Apapun serba digital nanti. Mau pukul digital bisa. Kita sekarang ada kita di dunia fisik ya. Kita bisa meeting di sini di rumah. Tapi nanti kalau dengan ada metaverse, kita bisa punya kantor digital. Nanti ada yang datang ke kita, meeting di kita, itu kita sewa kantor gitu, sewa ruangan digital. Ya, intinya kan misinya mereka itu kan menggabungkan dunia nyata dengan dunia virtual gitu. Betul. Salah satu misi metaverse itu. Ya, menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Ya kita sangat kejauhan untuk mengejar teknologi itu, tapi kita bisa taking advantage apa sih? Ambil opportunity apa dari sini gitu kan? Ya. Opportunity-nya banyak di situ ya. Asal kita bisa mengendalikan diri kita aja dari digital. Karena di metaverse, konsep metaverse itu kalau saya lihat itu konsepnya justru berkebalikan sama Facebook. Kenapa? Bisnis Facebook yang sekarang ya. Bisnis Facebook yang sekarang mereka masih mengeksploitasi identitas kita. Wajah kita, nama kita, pekerjaan kita, hobi kita, dan segala macam itu dieksploitasi sama Facebook. Sedangkan di metaverse, kita bisa menjadi siapapun. Kita bisa menyamar jadi siapapun, dan kita nggak tahu nih orang di depan kita ini aslinya gimana di dunia nyata. Tapi apa bedanya? Inilah dunia nyata sekarang, metaverse. Iya kan? Betul nggak?
Apa Iya. Betul Mas. apa bedanya dunia nyata dengan dunia khayalan? Kalau sekarang kita lebih suka hidup di dunia khayalan itu. Berarti dunia khayalan itu adalah dunia nyata, benar kan? Ya nggak? Jadi ntar 11-12 Mas. tapi suatu hari yang disebut dunia nyata adalah ya dunia metaverse. Itu dunia nyata. Orang kerja di sana, orang kawin pacaran di sana. Gitu. Ya itu teknologi ke depan ya. Mungkin masih agak jauh ke depan. Tapi satu hal yang kita bisa taking opportunity adalah nanti kolaborasi dengan metaverse lebih gila lagi. Orang sekarang gini, orang bisa kerja, sekarang aja orang India bisa kerja di Indonesia, orang Cina bisa kerja di Indonesia. Percuma kita demo TKA nggak boleh masuk. Emang mereka masuk? Enggak, fisik mereka di sana. Mereka kerja online. Mau di demo gimana? Terus undang-undang cipta kerja itu cuma ngatur TKA yang secara fisik ke Indonesia. Ya fisiknya nggak di sini, fisiknya di negara. Mereka kerja dalam bentuk online. Mau diatur sama apa? Ciptaker nggak bisa ciptaker. Itu flow-nya yang dibikin sama pemerintah. Kenapa pemerintah itu suka terlambat gitu dalam menyingkapi segala sesuatu? Bikin undang-undang cipta kerja, RUU Ciptaker, yang mengatur TKA masuk begini. Ya atur, tapi TKA-nya itu kan secara fisik. Coba dilihat undang-undangnya pasal 1. Bekerja di wilayah Indonesia. Wilayah apa? Pasti wilayah fisik, bukan wilayah online, bukan wilayah cyber online. Iya kan? Wilayah fisik. Kalau wilayah online, ya mereka kerja tapi fisiknya nggak di sini, fisiknya di negara mereka. Terus bisa diatur sama ciptaker? Ya nggak bisa. Jadi gimana? Ya itu ancaman buat kita. Bukan ancaman ya, kita harus tantangan. Itu tantangan buat orang-orang kayak kita, kayak Benny, kayak Mas Hakim, terutama Hanif. Hanif di negara India, seorang usia kamu udah bisa jadi programmer, SMA udah bisa jadi programmer. Kamu mau kerja apa nanti? Yang ini Mas, yang jadi masalah ini memang dunia digital itu sangat menjanjikan ya, cuma belum adanya regulasi yang bisa ditetapkan, karena semua orang bisa bebas bekerja di lintas negara manapun itu. That's it. Tapi kejahatan di dunia digital itu kan udah termasuk kejahatan lintas negara. Nah, kalau lintas di negara, hukum yang berlaku di negara satu itu nggak akan berlaku di negara lain. Nah, Betul. itu yang menjadi tantangan di era digital sekarang. Betul. Itu mungkin kedepannya juga perlu istilahnya kedepannya juga perlu dipikirin sama mereka yang penggemar bisnis digital itu. Sekarang regulasi. Jadi harus ada standar regulasi untuk permasalahan tindak kejahatan yang ada di dunia digital, terutama yang lintas negara. Itu harus ada regulasi, harus ada kesepakatan antar beberapa negara di dunia. Betul. Bahkan seluruh dunia itu berlaku secara universal gitu. Tapi yang sekarang kan implementasinya belum ada, makanya banyak warga-warga di negara kita yang terlalu menganggap takut lah istilahnya gitu untuk mau merambah ke dunia digital ya, karena dunia digital itu rawan sekali tindakan kejahatan yang tidak bisa tersentuh oleh hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin kayak gitu Mas. Betul Mas. Sekarang saya tanya satu hal yang simpel aja. Kenapa Siskae yang viral itu ya, yang lagi viral ini, kenapa bisa ditangkap? Simpel ya. Kenapa? Yang viral kemarin di bandara. Iya. Tahu saya Mas. Kenapa bisa ditangkap? Karena dia melakukannya di wilayah hukum Indonesia. Bandara DI Yogyakarta International Airport itu di Yogyakarta kan, wilayah hukum kan? Sekarang saya tanya, kalau Siskae melakukannya di New York, Paris, Singapura, bisa nggak ditangkap sama polisi? Ya asal dia nggak nyebarin ya. Asal nggak ada barang bukti, bisa nggak ditangkap? Kemungkinan nggak bisa Mas. Nggak bisa.
nggak bisa. Ya bodohnya dia di situ. Karena bukan wilayah hukumnya dia. Nah, itu dia. Bodohnya si Sky di situ. Ya, saya bukan bilang bodoh ya, dia emang bodoh nyebarin kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia berpikir sedikit gitu ya, dia eksibisionismenya itu yang mamarin toketnya itu nggak di Bandara Yogyakarta. Misalnya dia ngelakuinnya di Singapura, di Jepang, di luar negeri lah. Nggak bisa polisi Indonesia nangkep. Terus kalau misalnya beredar di TikTok, dia tinggal nyangkal, itu bukan saya. Ya kan? Wajahnya mirip loh, itu di bandara di luar kok. Itu di Paris kok, itu di Iya, itu kok. bandara ini. Ya bodohnya dia di bandara Indonesia, di wilayah hukum negara Indonesia. Ya keciduk. Karena ini juga Mas, orang Indonesia juga banyak yang penggemar kayak gitu itu. Makanya kenapa situs judi Target pasarnya Indonesia banyak. Iya, makanya gini, ini jahat ya, tapi ya ini juga sekedar saran, bukan saran sih, masukan lah ya, boleh lah. Makanya kalau kamu mau bikin situs judi atau situs porno, servernya jangan di Indonesia, di luar, di Amerika. Begitu ketangkep polisi, matiin servernya, udah, matiin servernya, terus yang jangan simpen di hard disk. Format langsung hard disknya, auto pakai program namanya auto format. Udah hilang. Kalau ketahuan servernya, di mana servernya? Di Amerika. Sana cari ke Amerika. Gak bisa kan? Oh gitu. Ya nggak bisa, orang ya makanya itu banyak situs-situs judi nggak bisa diblokir. Paling diblokir. Yang paling bisa diblokir sama Menkominfo. Tapi pelakunya nggak bisa ditangkap. Ya gimana mau ditangkap, orang servernya di Amerika, barang buktinya di Amerika kok. Ya paling diblokir, paling bisanya gitu. Ya si SKE bodohnya dia melakukan itu di wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta. Kalau dia melakukannya di Singapura nggak akan ketangkap, nggak bisa ditangkap. Nggak bisa. Gitu. Paham ya sampai sekarang ya? Gitu Mas. Jadi ya inilah tantangan kedepannya gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol gini enak kan? Santai Mas. Mumpung lagi free kita. Nah, juga Mas Benny kan, Mas Benny ya udah kenal lama gitu kan. Mas Benny itu kerja di perusahaan Chungko Cina sebagai penerjemah. Nah, sebenarnya kalau mau ralat saya nggak di perusahaan China atau di perusahaan manapun sih, saya freelance. Ya, lebih hebat itu. Dan untuk hal ini, untuk instalasi memang nggak bisa secara digital, ya pun perlu remote. Soalnya ini semua sama hal mekanikal juga, yang itu nggak mungkin pakai online. Saya pasang kabel nih, emang mungkin secara online bisa pasang kabel, nggak mungkin. Ya, oke. Berarti memang harus orang. Selain sebagai translator apa Mas Benny? Sebenarnya teknologi belum tentu gimana? Selain sebagai translator, bidangnya apa lagi Mas Benny? Saya kerjain untuk ini secara retail, kayak untuk spare part itu saya jualin itu, saya untuk diesel gitu. Selain itu juga untuk trading untuk komoditi gitu. Jadi kalau kayak komoditi trading itu ya secara aplikasinya penerapannya mesti langsung on the spot juga. Ya, tapi kalau sistem itu bisa secara online. Misalnya mau beli komoditi kayak tambang itu kan mungkin kita beli tambang secara online kan, tapi kan itu mesti ada yang gerak juga secara fisik. Kayak nikel nih, saya kita hadirkan orang teknisinya untuk smelter itu kan mungkin pakai online kan, itu mesti ada orang tenaga ahli juga yang datang untuk transfer teknologi minimal gitu kan untuk kemajuannya. Maka itu undang-undang cipta naker ya arahnya kayak ke sana, ke arah tambangan juga gitu. Dimana pemerintah kita mengatur supaya tenaga kerja sana itu bisa efektif untuk transfer teknologi bagi negara kita gitu. Itu saya yang lihat dari situ.
Ya, oke. Gitu. Berarti sebenarnya yang diharapkan dari untuk negara kita itu kan bisa melakukan transfer teknologi ya, benar ya? Nah, Iya, di mana kita bisa melakukan ekspor dalam bidang finished good, bukan setengah-setengah lagi gitu. nah pertanyaannya Selama ini apakah kan kita untuk ya transfer kan kita jualan keluar kan ya? raw material, Nah, di mana raw material itu sangat murah. Katakan saja itu untuk pasir silika. Pasir silika harganya itu kan itu sangat murah per tonnya. Itu cuman $30-an untuk harga FOB gitu. Nah, kalau misalnya kita bikin kaca itu kan mahal harganya. Harga kaca finished good nih, kayak kaca anti peluru atau kaca di meja, kaca untuk pakai di jendela itu gak murah dibanding harga per tonnya gitu. Dan itu yang sebenarnya yang kita harus tekankan supaya kita bisa menggapai teknologi itu gitu. Jadi nggak cuma hanya jual raw material aja. Kayak pasir silika itu yang bisa ekspor, pemerintah menetapkan itu 99,5% ke atas untuk kandungan silikanya. Sehingga itu dia ada proses lagi dibanding sebelumnya misalnya ada orang ekspor 90% udah diekspor gitu. Padahal kalau dijual di posisi lebih bagus itu bisa lebih mahal. Minimal di angka $30-an gitu. Dan itu kalau kita bandingkan dengan harga kaca sendiri atau lembar kayak kaca untuk meja, 2 meter itu juga udah harga sejutaan. 2 meter nggak pakai pasir 1 ton kan, nggak mungkin kan, itu lebih kecil. Akhirnya kalau bisa kalkulasi, benefitnya itu jauh lebih untung kan, misalnya kita bisa jual finished good. Berarti kita memberikan nilai tambah ya, ada added value gitu dari semua jumlah raw material. Benar, jadi sasaran pemerintah memang kita meng-add value-kan barang kita baru dijualkan keluar. Paham. Itu yang harus kita mindsetnya stikan ke sana gitu arahnya. Oke. Nah, misalnya kayak nikel, kita selamanya ngejual nikel dalam bentuk tanahnya aja, tanah nikel tanah gitu. ornya Kandungannya kayak misalnya cuma 2%-an. Gitu. Iya, sedangkan kita kan pemerintah melakukan smelter yang bisa jualnya bisa ke smelter aja, lokal. Baru nanti dari smelter itu dijual ke ekspor. Karena nilai pure yang nikel itu berapa $10.000 per tonnya. Dibanding kalau misalnya harga yang masih raw, misalnya masih 2%-an tonton nikel, itu baru sekitar harga ratusan ribu aja rupiah per tonnya. Hebat, Kat. Nah, jadi itu jauh berbeda kan harganya. Nah, sekarang gini, Mas. Belum lagi kalau misalnya diolah untuk baterai lithium nih. Kayak NMCM itu baterai nikel kan itu jauh lebih mahal untuk baterai lithiumnya, atau misalnya hanya untuk tag-nya saja itu juga mahal untuk nikelnya gitu. Dengan nikelnya gitu. Siap. Setuju. Nah, Mas Benny, saya pengen tanya, Indonesia itu orang-orang kita ini sebenarnya punya semangat nggak sih untuk mempelajari yang teknologi-teknologi yang dimiliki bangsa Cina? Jadi mereka kan kesini nih bawa teknologi. Orang-orang kita sendiri sebenarnya pengen nggak sih belajar gitu kan? Kalau pengen belajar harusnya kan minimal bisa bahasa Cinanya dulu lah pertama kali kan gitu. Ya minimal jangan bahasa Cinanya lah kan gitu kan? Sebenarnya mereka juga sangat menyesuaikan ini sih teknologi mereka. Kayak misalnya mesin yang kita datangkan di sana, ya mereka ada sediakan bahasa Inggrisnya gitu. Biarpun bahasa Inggrisnya juga nggak baku-baku banget, tapi ya applicable untuk kita untuk dipahami gitu. Oke, saya paham. Nah, maksudnya dari semangat orang kita sendiri. Jadi begini nih, Mas Ben, ini sebagai gambaran ya. Dulu ketika Cina masih jadi negara miskin, teknologi masih terbelakang tahun 60-an, ya mereka miskin, belum bisa menguasai teknologi apa-apa. Dan kemudian tahun 70-an ketika Deng Xiaoping menggantikan Mao, mereka membuka keran investasi masuk. Oke. Tapi mereka punya aturan yang sangat tegas. Oke, kamu boleh masuk, kamu boleh buka pabrik, tapi pekerja sebagian harus orang Cina. Dan orang Cina itu didoktrin sama pemerintahnya supaya belajar teknologi asing itu. Akhirnya apa? Mereka nyontek pelan-pelan, dikit-dikit, sampai akhirnya mereka niru
udah niru, kemudian di zamannya Tank Shopping itu mereka mulai mencoba ekspor. Ya makanya dulu kita lihat ada produk Cina jelek kayak DVD, VCD buatan Cina, buatan Cina ini mah murah gitu kan. Nah tapi itu nggak apa-apa, karena itu adalah suatu proses. Mereka amatin, tiru, modifikasi, kemudian bikin yang lebih bagus. Pertanyaannya saya, apakah bangsa ini memiliki karakter lah, jangan nggak usah semangat lah, karakter untuk seperti itu, atau jangan-jangan bangsa ini cuma jadi bangsa konsumen aja, yang penting make, nggak mau lihat, nggak mau punya pikiran gue pengen seperti ini juga gitu. Itu yang susah kan. Itu ya variatif sih, itu kembali lagi ke setiap ini. Soalnya yang saya lihat di lapangan, orang-orangnya ya semuanya mau belajar gitu, tapi ada juga yang lengah gitu dibanding ini, jika mereka kayak masih ada malas-malasnya gitu kan, belum terlalu serius gitu. Tapi ada yang benar-benar serius, dan itu kembali ke lingkup kecil, misalnya satu perusahaan di mana dia menentukan kebijakannya untuk karyawannya, itu yang sangat menentukan. Kalau misalnya kebijakan perusahaannya sendiri ini bagus ya, dia bagus. Kalau misalnya sekarang ini perusahaan lokal yang pemilik juga dia nggak ada PMA tapi PMDM, jadi dia pemain modal dalam negeri gitu, dan mereka memang cukup kuat untuk teknologi ini tanpa harus investasi dari luar gitu. Nah di kalau mereka sih mereka milih yang memang sportif untuk melihat teknologi baru ini, mereka pakai gitu untuk itu. Jadi tergantung kebijakan masing-masing juga dari kita sendiri, bagaimana bikin peraturan perusahaan yang memang bisa sportif untuk karyawan sendiri, sehingga bisa maju, bisa menyerap teknologi dengan baik gitu. Sebab kan nggak semua orang pengen lakukan hal yang kita inginkan tanpa kita harus paksa gitu kan. Ya betul. Iya sih. Ya persoalannya ya di mental sih ujung-ujungnya ya. Di mental ya. Yeah. Mental ya, karakter dan pola pikir, sebenarnya begitu sih ya. Di Thailand sendiri juga sebenarnya nggak semua orang rajin banget orangnya, nggak semua orang yang nggak semua orang juga mau belajar gimana. Tapi dibanding yang malas, lebih banyak yang rajin sananya. Nah, karena mereka persaingan. Ya bayangin aja ada hampir 2 miliar orang sama-sama nyari kerja, sama-sama pengen cari makan, lapangan pekerjaannya terbatas, ya mau nggak mau ya lu rajin kan, kalau enggak ya lu bakal digantiin. Makanya lu kerja 996, kalau mau ya lu kerja, lu dapat duit, kalau enggak lu bakal diganti sama orang lain, mau apa lu. Jadi ya persaingan di sana memang edan-edanan gitu kan ya. Itu salah satu faktornya sih kalau saya bilang ya. Di Jungko itu seperti itu. Saya kayak dari living cost gak tinggi, kayak beli tempat tinggal nih. Mereka sana susah beli rumah, belinya apartemen. Dan itu harganya juga nggak murah, bisa harga 10 miliar belum dapat rumah, tapi masih dapatnya apartemen harga 10 miliar misalnya gitu. Jadi ya mereka memang sistem pekerjaannya ya memang dia kompetitif, berarti seperti itu kan ya. Makanya di kita ini ya kebanyakan kalau kita talent digital, bahkan di dunia digital pun kita masih kalah jauh sama mereka ya. Tapi saya sih optimis ya, Indonesia tuh bisa jadi kekuatan digital nomor 3 ya di Asia. Yang pertama Cina, kedua India, ketiga bisa Indonesia. Kenapa Indonesia bisa? Ya lihat aja jumlah penduduk kita gitu kan. Kalau ngalahin India dan Cina ya di dalam dunia IT ya itu sangat sulit, bahkan nggak mungkin karena jumlah penduduknya gitu kan. Jumlah penduduk India itu udah 1 miliar, tapi mereka punya 20 juta orang programmer. Orang kayak Mas Hakim, kayak saya tuh di India ada 20 juta. 20 juta, Mas Hakim. Tersebar di seluruh mayoritas dunia. Di Google juga berapa, ya, ya di mana-mana, di Amerika juga banyak gitu kan, di Eropa banyak, ya sekitar segitu. Di beberapa situs freelancer, free Upwork, Fiverr, banyak orang-orang dari Vindravan gitu. Yang jadi pro dia. Oke, siap. Untuk saya baru baca berita malah dari AMD. Dulu kan udah mau bangkrut tuh. Itu dia bisa bangkit lagi dari ininya, keterpurukannya juga dari orang Asia loh. Oh ya? Dia udah ganti 3 CEO orang Barat, tapi
orang Asia yang justru menyelamatkan dia gitu. Sekarang kan AMD kan melalui Ryzen-nya kan bangkit lagi kan. Oh, orang Asia yang bantuin mereka justru ya. Oke. Iya, orang Asia, orang Taiwan. Oh, kurang tahu. Betul. Udah maghrib di saya nih kita nih. Oke, gimana nih kalau kita sudahi dulu. Nanti minggu depan kita akan bertemu seperti kayak gini lagi ngobrol-ngobrol. Kita minggu depan mungkin jam 8 malam ya, Mas Hanif, Mas Hakim, Mas Beni ya. Ya. Soalnya kalau jam 5 masih orang agak sibuk. Kalau jam 8 kan orang udah santai gitu kan, orang udah makan malam. Jadi Iya Mas, kalau sore hari jam 5 gini menjelang maghrib enggak enak. betul. Kurang efektif lah waktu. Ya, makanya setujuin yang jam 8 ya. Oke, terima kasih waktunya buat sesi berikutnya. Mas Hanif, Mas Hakim, Mas Beni, terima kasih banyak. Semoga ini bisa jadi pelajaran. Dan buat teman-teman yang pengen menyaksikan rekaman ini, saya sediakan nanti di channel YouTube Ahli Coding ya, tanpa diedit ya, apa adanya aja ya. Semoga bisa jadi pelajaran. Dan juga di situ ada bisa di-download materi tadi slide ya, materi slide buat presentasi buat materi hari ini. Nah, minggu depannya kita akan membahas lagi hal-hal yang berkaitan mengenai dunia IT dan ya secara global dan kehidupannya untuk yang terbaik untuk di negara ini, untuk bangsa Indonesia. Oke, saya Rian Irawan Haryadi dan teman-teman dari ahlicoding.com undur diri. Ya, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah hadir di sini dan sudah menonton. Kita berjumpa lagi minggu depan hari Minggu jam 8 malam. Kita diskusi santai kayak gini ya. Yuk, mari terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Ya.